jadi kepikiran kalau jadi hantu saya mau kayak gimana ya. Halo teman-teman pembaca, kali ini Haru Media mampir ke Posanta untuk ikut membicarakan buku berjudul Where the Wild Ladies Are karya Matsuda Aoko bersama Mas Andri Setiawan dan Mbak Ulan. Buku ini merupakan kumpulan cerpen yang terinspirasi dari cerita-cerita hantu di Jepang, namun dituliskan dengan gaya yang jenaka. Nah, daripada penasaran, langsung saja simak jelajah literasi kali ini sampai akhir ya. Jadi sekarang kita kenalan lebih jauh kali ya sama buku ini, Where the Wild Ladies Are dari Matsuda Aoko. Kalau diperkenalkan sama Haru di sini, mereka bilang kalau baca buku ini artinya selamat datang di semesta perempuan liar. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, pertama kali aku baca versi bahasa Inggrisnya, dan ternyata menang banyak award. Dia menang World Fantasy Award tahun lalu. Terus di tahun 2020 majalah Time bilang ini salah satu dari 10 karya fiksi terbaik di tahun itu. Nah, jadi ini kan bukunya terkenalnya di luar gimana. Tapi yang aku pengen tanya, gimana sih Andri sama Ulan bisa sampai kenalan sama buku ini, sama Matsuda Aoko, dan tertarik menerjemahkan dan menerbitkannya ke bahasa Indonesia? Waktu itu aku inquire ke penerbitnya juga, sedikit mikir paling udah ada yang ambil karena orangnya terkenal dan dapat banyak banget penghargaan, tapi ternyata masih tersedia rights-nya. Dan aku minta manuskripnya yang bahasa Jepang untuk aku baca, dan aku suka di bab pertama. Jadi aku cuman baca bab pertama doang karena suka, aku langsung mengajukan penawaran untuk mengambil hak ciptanya. Cepet banget Andri. Sebelum keduluan gitu. Gitu sih awalnya. Dan itu berbekas, kamu suka. Kenapa kamu suka ceritanya? Yang pertama aku suka keanehan ceritanya, dan endingnya pun aku suka gitu loh. Dia nggak dia memberikan kayak sejenis encouragement untuk si perempuan ini, dan dia menerima itu, dan dia menerima dirinya sendiri. Jadi kayak aku suka banget gitu. Di sini kan dia nulis tentang banyak hal, tapi kalau di sini semuanya adalah penceritaan ulang, cerita hantu atau folktale, dan dikasih spin-nya sendiri. Kesan kalian tuh seperti apa sih buku ini gitu? Yang pertama, gaya komunikasinya itu mirip sama yang esainya juga gitu. Dia tuh jago jenaka. Jadi yang saya tangkap dari tulisan Matsuda Aoko tuh, dia tuh bisa marah tapi tetap lucu gitu loh. Oke, itu kesan pertamanya Ulan. Kalau kesan pertamanya Andri setelah baca keseluruhan bukunya? Aku kagum dengan sudut pandangnya dia yang unik. Kayak dia bisa ngambil sudut pandang yang nggak kepikiran sama sekali sama orang lain gitu loh. Meskipun ceritanya udah ada, dia ngambil dari cerita-cerita yang udah ada karena legenda dan Rakugo dan segala macam kan, cerita yang udah ada, tapi dia ngambil sudut pandang yang baru, dan sudut pandangnya dia itu kok bisa gitu. Dia ngambil sudut pandang yang itu sih yang kesan pertama. Contohnya apa yang kamu ingat lumayan berkesan gitu, cerita yang mungkin orang lain akan menceritakan ulangnya begini, tapi kalau Aoko beda banget gitu. Yang judulnya yang pohon, yang kehidupan Enoki. Kehidupan Enoki. Dia ngambil dari sudut pandang pohon, gimana pohon itu ngelihat manusia dan dia terheran-heran dengan kelakuan manusia, menurut dia aneh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tentang Wild Ladies di sini gitu. Kalau dari judulnya kan kelihatan ini kayak interplay dari Where the Wild Things Are kan, buku anak-anak. Tapi kalau di sini katanya Where the Wild Ladies Are. Jadi siapa sih Wild Ladies di sini? Menurut Ulan sama menurut Andri. Terus kan banyak di sini tuh hantu, dedemit gitu ya. Mereka jenis hantu atau dedemit yang kayak apa sih? Menurut saya sih kalau misalnya ngomongin wild, liar, di cerita-cerita ini lebih ke kayak perempuan hantu-hantu tuh bisa lebih bebas karena mereka gentayangan gitu.
Kayak dibanding ketika mereka jadi manusia, mereka bisa kayak melakukan lebih banyak hal karena mereka bisa gentayangan gitu. Jadi gentayangan tuh jadi sesuatu yang liberating, yang menyenangkan gitu. Jadi kepikiran, kalau menjadi hantu saya mau kayak gimana ya? Gitu sih. Kayak iya, hantu-hantu di sini tuh rasanya kayak mereka bisa ngejar passionnya, bisa bekerja tapi happy gitu. Oke, kalau itu kesan hantu yang diceritakan Ulan. Jadi sebenarnya kayaknya terjemahan Inggrisnya ini lebih edgy daripada judul aslinya ya. Judul aslinya tuh tentang emak-emak, bibi-bibi yang jadi hantu. Dan iya sih, mayoritas di sini kan gitu ya, emak-emak, bibi-bibi yang tadi Andri bilang selengean. Iya. Nah, kesan kamu terhadap hantu dan The Demit dan Wild Ladies di sini kayak apa? Mungkin mirip sih sama Ulan. Mereka kelihatan bebas, mereka apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ingin lakukan, ya itulah yang mereka lakukan. Kalau mau negur orang, ya mereka bakal negur. Misalnya kayak si Bibi yang nggak setuju dengan prosedur hair removal ini, dia negur keponakannya gitu. Kamu ngapain sih pakai prosedur gitu segala? Dan memang kelihatan lebih hidup ketimbang saat mereka masih hidup. Aku berikutnya pengen nanya tentang pilihan-pilihan penerjemahan dan editing di sini. Karena yang aku berasa ketika baca buku ini adalah ini zamannya zaman sekarang banget. Kadang-kadang kalau baca retelling fairy tale berasa sih kontemporer, tapi karena zamannya tuh dulu banget gitu. Kayak tahun 1900-an atau 1800-an. Tapi kalau di sini tuh berasanya kayak ya mungkin beberapa tahun terakhir kan. Karena hantunya ada yang mulai belajar lagu Beyonce. Ya, ada hantu yang aku cerita tadi dia meninggalnya udah ratusan tahun yang lalu, jadi dia belajar vocab zaman sekarang. Iya, ada yang mulai belajar bahasa Inggris juga kan, hantunya, dan ada yang selengean gitu. Dan ketika baca buku ini aku ngerasa terjemahannya makin lebih terasa lebih kontemporer daripada versi bahasa Inggrisnya yang pertama aku baca. Jadi di sini Ulan pakai kata-kata bucin, ya kan, hantunya ngomong kata bucin gitu. Ya, terus ketika pakai logat daerah yang tadi dibilang jadi logat Betawi ya kalau nggak salah. Mungkin aku pengen tanya soal proses penerjemahan dan penyuntingan buku ini, apa yang diperhatikan banget gitu ketika menerjemahkan ini dan menyuntingnya, dan apa pilihan-pilihan yang dibuat untuk memastikan rasanya tuh nyampe di konteks Indonesia, rasa bahasanya. Karena ketika baca ini, aku baca bahasa Inggrisnya duluan, aku suka, tapi ininya lebih lentur, lebih hidup, lebih lebih kena gitu. Aku mendapatkan kejenakaan dan keluasan yang lebih justru dibandingin bahasa Inggrisnya. Mungkin bisa lebih lentur atau kayak jadi ada dialeknya gitu karena Indonesia juga kali ya, kayak kita tuh ada dialek yang dia mirip sama bahasa Indonesia standar gitu, tapi kayak kita tahu ini tuh informal gitu. Saya ngerasa kayaknya kalau di bahasa Inggris agak susah atau nggak pernah ngeliat gitu yang kayak gitu. Itu sih kayak saya ngerasa nerjemahin ke bahasa Indonesia itu dari Jepang tuh kayak lebih ada kesempatan untuk lebih luas gitu karena bahasa kita, karena kekayaan budaya kita juga gitu. Setelah mengulik sedikit tentang buku ini dari sisi penerjemah dan penyunting, para pembaca yang hadir diajak untuk membaca bersama salah satu cerpen yang berjudul Cemburu. Selama mata suami Anda jelalatan, sebaiknya Anda terus memperlihatkan neraka kepadanya mulai sekarang. Kalau congor suami Anda melontarkan perceraian, Anda tinggal menemukan kelemahan lelaki itu lalu mengancamnya. Jika Anda berkenan, kami juga bisa membantu menemukan kelemahannya. Tampaknya itu tidak akan memakan waktu lama. Sekian dari kami. Hubungi perusahaan kami ketika Anda meninggal dunia. Terima kasih teman-teman semua. Sesi membaca bersama dilanjutkan dengan saling berbagi kesan mengenai buku ini. Dan dari diskusi ini, para pembaca yang hadir terkesan dengan kisah para hantu perempuan di Jepang yang bisa merasa lebih bebas, bahkan bisa lebih hidup saat mereka sudah menjadi hantu. Kalau kamu sudah membaca Where the White Ladies Are, tulis di kolom komentar ya, cerita mana yang paling kamu suka. Dan tetaplah terhubung dengan Haru Media dengan cara subscribe channel ini karena masih banyak video menarik yang ingin kami bagikan kepada kalian.
Sampai jumpa di video selanjutnya.